Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Risnonto, NIM 1824 10 11 11 37 10 11 29. Untuk teman saya yang satu ini namanya Muhammad Ezra Irfansyah, NIM 1824 10 10 10 95. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang sinkronisasi perangkat keras. Jadi, sinkronisasi adalah komunikasi antar proses yang membutuhkan place by calls untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di blok atau tidak dapat di blok, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Pengertian lain sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Sinkronisasi pada umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Dalam sinkronisasi perangkat keras, kita dapat mengeksplor beberapa solusi untuk masalah yang kritikal menggunakan teknik yang dimiliki dari perangkat keras menuju perangkat lunak berdasarkan API yang tersedia pada program. Fitur perangkat keras tersebut dapat membuat pekerjaan programming menjadi lebih mudah dan dapat meningkatkan keefektifan dari pekerjaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sinkronisasi perangkat keras. Central Processing Unit atau CPU mempunyai suatu mekanisme yang dinamakan interrupt. Dalam sistem operasi, mekanisme ini digunakan secara intensif. Atau dengan kata lain, banyak konsep sistem operasi yang menggunakan mekanisme ini. Sebagai contoh, sistem call, proses scheduling, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai sinkronisasi, berarti kita mengasumsikan bahwa akan ada dua atau lebih proses yang sedang berjalan di komputer secara konkuren atau secara bersamaan. Atau dengan kata lain, konsep time share sudah diimplementasikan di sistem operasi. Sistem time share yang sering diimplementasikan dengan algoritma RR atau round robin memanfaatkan mekanisme interrupt di CPU. Jadi di dalam RR atau round robin ada suatu satuan waktu yang dinamakan kuantum, yang mana setiap kuantum dibatasi oleh software interrupt. Teknisnya akan ada suatu interrupt yang biasanya adalah timer interrupt yang secara berkala akan menginterrupt sistem. Pada saat interrupt dilakukan, sistem operasi akan segera melakukan proses pergantian dari proses yang satu ke proses yang lainnya sesuai dengan algoritma. Seperti yang telah diketahui bahwa menghentikan instruksi tersebut kita memerlukan suatu mekanisme yang terdapat pada sistem operasi. Dan mekanisme tersebut bergantung kepada mekanisme interrupt dari perangkat keras. Sehingga jika kita dapat menonaktifkan interrupt pada saat sebuah proses berada di dalam critical section, maka permasalahan dari sinkronisasi dapat diselesaikan. Untuk bagian saya akan menjelaskan tentang beberapa instruksi yang ada pada sinkronisasi perangkat keras ini. Yang pertama ada TSL atau Test and Set Lock. Kemudian ada TAS atau Test and Set. Untuk karakteristik yang ada pada TAS ini atau Test and Set ini harus diinstruksi secara otomatis. Jadi instruksi yang ada pada test and set ini dijelaskan secara serentak
Kemudian untuk instruksi sinkronisasi yang berikutnya adalah CS atau compare and set. Biasanya digunakan pada IBM 370 series. Kemudian ada exchange. Biasanya digunakan pada Intel X86. Dan ada beberapa instruksi sinkronisasi perangkat keras lainnya. Sekian menjelaskan sinkronisasi perangkat keras dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.